Jadi kematian itu bukan menjadi satu patokan bahwasannya orang yang sakit keras bakal mati duluan, yang masih segar bugar bakal mati belakangan. Ini nasihat buat kita, bahwasannya kematian itu tidaklah memandang orang itu harus sakit atau orang itu dalam keadaan sehat. Bisa juga yang sekarang sehat pulang dari sini naik motor, wah, ditabrak truk Pak, dilindes, dia pecah palanya. Ini yang disebut ajal secara tiba-tiba, datang mendadak. Kalau saya cerita tentang kematian, bagaimana prosesnya, ini kira-kira berani nggak nih? Jika tiba ajal seseorang, di dalam Daqaiqul Akhbar dijelaskan, jika tiba ajal seseorang, datanglah sekelompok malaikat maut. Malaikat maut beserta kelompoknya, Pak, nggak sendirian. Datang lalu masuk ke dalam jasad manusia, ke dalam jasad seseorang melalui kedua belah telapak kaki. Dua belah telapak kaki lalu diperaslah ruh orang tersebut dari kedua belah telapak kaki hingga lutut. Jadi proses pemerasan roh masuk malaikat itu dari kedua belah telapak kaki. Ingat, Pak, nanti kalau ada orang sekarat, ada orang mati, pegang dulu, Pak, kakinya, pahanya. Yang laki boleh pegang laki, kalau perempuan, jangan yang laki megang perempuan. Kalau yang perempuan ini yang lagi sekarat, pegang kakinya, kata Ustadz, pegang pahanya, lah, pegang pusernya, ya, berabe. Itu. Di sini akan terlihat tanda-tanda orang min ahlil khair atau tidak. Di sini akan terlihat. Ketika diperas ruhnya hingga lutut, maka keluarlah malaikat tersebut beserta kelompoknya. Kemudian datang kembali malaikat berikutnya beserta kelompoknya, memeras ruh orang tersebut dari lutut hingga pusar. Yang keberapa, Pak? Yang keberapa? Kedua, masuk lewat telapak kaki, memeras hingga lutut, satu. Lalu dari lutut hingga pusar, yang kedua. Kemudian kembali keluar lagi malaikat itu beserta kelompoknya, pergi. Datang kembali malaikat Israil beserta kelompoknya, masuk, memeras ruh orang tersebut dari pusar hingga dada, Kemudian keluar lagi, udah beres nih, udah pada dingin semua nih, ruhnya udah diperas habis, dingin, Pak. Kemudian keluar malaikat tersebut beserta kelompoknya. Kemudian datang kembali lagi malaikat berikutnya beserta kelompoknya untuk memeras jasad orang tersebut dari dada hingga zarga, tenggorokan. Yang keberapa, Pak? Hah? Pak? Keempat. Kemudian kerjasama antara malaikat maut dan malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Ketika nazak terjadi sekaratul maut, maka datanglah malaikat Jibril. Maka malaikat Jibril, jika orang itu baik amal ibadahnya, dia akan menebarkan sayapnya yang sebelah kanan. Sayap, Pak, sebelah kanan. Maka tertera gambar surga yang begitu indah. Oh, ini orang lagi sekaratul maut, dikasih tahu gambar surga. Nih, tempat ente di sini. Enak. Di dalamnya banyak bidadari yang begitu amat cantik di dalamnya. Begitupun kebun-kebun surga, banyak buah-buahan. Ada pisang Ambon, ada pisang kepok. Banyak, Pak, pisang di sono. Ada, Pak, pisang. Orang di Keranji, pasar Keranji banyak. Apalagi di sorga. Duren, montong, ada, Pak, semua. Sungai-sungai yang mengalir dari susu. Bidadarinya cakep-cakep.
Maka dia membayangkan betapa nikmatnya alam surga hingga akhir hayatnya, ketika ajalnya sudah ditenggorokan sakaratul maut, maka dia mati dalam keadaan tersenyum melihat surganya Allah Subhanahu. Cirinya gampang, asal dilihat orang senyum, min ahlil khair, insya Allah min ahlil khair. Senyum Pak, enak dilihat wajahnya. Tapi Pak, kalau ahli maksiat Pak, ya Allah, malaikat Jibril akan menebarkan sayapnya yang sebelah kiri, sebarin, maka akan tertera gambar neraka yang begitu amat mengerikan. Neraka, di dalamnya malaikat Jabaniyah megangin pentungan. Ayo lo, gue pentung lo, hidup di dunia lo, maksiat mulu lo, hah? Main cemek mulu nih kerjaannya. Iya gak? Kek botol. Nih dia nih, sejauh atau akan datang, akan terlihat oleh dia ular, begitu amat mengerikan. Dia udah gemes aja tuh Pak, kalau sama orang peminum homer, narkoba, dia paling gemes loh. Wah, gua cakar lo, habis lo ntar lo ya. Wah, maka akan tertera gambar neraka yang begitu amat menyala, api yang membara. Dan dia saking ketakutannya akan membawa ciri ketakutan di dalam sakaratul mautnya. Maka Pak, orang yang dalam keadaan tidak husnul khotimah alias su'ul khotimah, maka wajahnya bisa kita lihat. Begitu kita lihat lagi, wah, mangap, matanya mendelik, ketakutan. Itu adalah satu pelajaran yang Allah berikan kepada kita yang masih hidup, bahwasanya ciri itu nampak di muka bumi, supaya hamba Allah yang lain melihat ciri itu, supaya yang lain kafabil mauti wa izoh. Cukup ini kematian jadi nasihat buat kita. Kalau kemarin kita ngeliat Haji Bulan, wajahnya cakep berseri-seri, ahli surga, tapi ini amat mengerikan. Nauzubillah summa nauzubillah, ya Allah, jauhkan aku dari kematian seperti ini. Makanya sering-sering nih Ustadz Abdul Komar sering-sering suruh bacain Fatihah, binatil khair walutfin wa afiyah. Apa hikmahnya? Kata Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asyatiri, Fatihah biniatin itu khairin walutfin wa afiyatin. Ada maksudnya Pak, supaya kita mati dalam keadaan khair, dalam keadaan husnul khatimah. Dan lutfin, apa itu lutfin? Lutfin dalam keadaan tidak tragis. Ada orang husnul khatimah tapi kelindes truk, palanya pecah. Tragis gak Pak? Ngeri gak Pak? Ngeri. Ada terjadi. Kita mintanya khairin dalam kebaikan dan lutfin, tidak dalam keadaan celaka, tapi dalam keadaan lutuf sempurna, dalam keadaan ibadah, dalam keadaan sholat, dalam keadaan zikir, dalam keadaan mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu fi khairin wa lutfin wa afiyah, dalam keadaan waras, otak kita waras, hati kita waras. Ada orang Pak, zaman Covid begini, otak pada kagak waras, hatinya juga nggak waras. Penyakit syirik, penyakit dengki makin merajalela. Benar Pak? Covid-19 aja disalahin. Padahal negeri ini tidak akan ditimpahkan satu musibah, melainkan kemaksiatan sudah merajalela.